biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Tidak terasa saudara kita sudah 11,5 bulan di tahun 2025 ini. Dan sampai hari ini kita semua disertai oleh Tuhan, Tuhan Immanuel, amin. Nah saudara, bersyukur lagi saya boleh dikasih kesempatan untuk boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan beri judul renungan pada hari ini, suatu hari saya akan mengerti. Suatu hari saya akan mengerti. Dan ayatnya terambil dari Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya itu waktu itu adalah kepada Simon Petrus ya saudara. Jadi jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Amin. Nah saudara, sekarang ini kan kita sedang hidup di zaman yang luar biasa ya, yang luar biasa modern, yang luar biasa canggih, di mana informasi, berita, entertainment itu tersedia dengan begitu melimpah dan sangat mudah diakses ya kan. Saya juga kalau dulu belajar firman Tuhan, kalau lupa ayatnya, waduh cari-carinya gitu kan. Kalau sekarang mah dalam hitungan detik udah bisa saudara ya kan, tinggal ke Google. Kalau zaman dulu, aduh, mesti cari-cari di mana ya, buka-buka catatan di mana ya. Tapi sekarang semuanya gampang saudara. Berita-berita apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, di kota yang lain, dalam hitungan sekian menit udah tahu kita apa yang terjadi di belahan dunia yang lain saudara. Baik berita buruk, berita baik, semuanya sangat gampang dan cepat diakses. Segi positifnya, dari segala informasi yang tersedia di sosial media, kita itu bisa ambil hikmatnya, bisa jaga-jaga, bisa kita gunakan semua informasi itu untuk mempersiapkan diri kita dan kemudian bisa juga membantu kita untuk mengambil langkah-langkah, rencana, antisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi juga saudara di sisi kurang baiknya jadinya itu banyak orang yang istilahnya jadi manusia yang orang yang takut ketinggalan berita-berita saudara ya. Selalu ingin tahu semua apa yang akan terjadi hari besok. Ingin tahu perkiraan apa besok yang is gonna be happening gitu saudara. Nah waktu kemarin, waktu Pastor Aman atau Pastor Daniel Panji, saya lupa, yang bilang bahwa di Indo pada bulan September itu banyak banget heboh karena banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang berkata bahwa tanggal September 22 itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Nah hari itu kan saya pas lagi ada di Indonesia juga saudara. Jadi waktu saya kumpul dengan teman-teman saya, wah kita bahas ini juga. Nanti ini Her, katanya tanggal 22 September kedatangan di gereja-gereja banyak yang bilang, wah saya juga bingung gereja mana ya. Dan teman-teman saya juga bingung, kok apakah mungkin bercanda atau enggak saya juga kurang tahu. Tapi kayaknya mereka bilang ada yang percaya juga bahwa tanggal September 22 itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Sampai saya bilang, kan di firman aja kan nggak dibilang ya kan. Di firman aja dibilang nggak ada yang tahu. Bahkan anak pun nggak tahu, cuman Bapak yang tahu. Kok kalian bisa sampai kayak yakin banget tanggal 22 itu ke hari kedatangan Tuhan Yesus gitu kan. Jadi apa segala macam ya begitulah. Karena begitu gencarnya informasi yang disodori oleh media-media ini, jadi setiap kita itu selalu pengen tahu apa yang terjadi akan hari besok. Kita pengen tahu kapan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita pengen tahu pastinya kapan kita bisa sembuh. Kita pengen tahu pastinya kapan masalah dalam keluarga kita selesai dan sebagainya dan sebagainya. Kita itu semua ingin tahu karena manusia itu punya sifat yang kayaknya kita itu mau kontrol, kita harus bisa kontrol, kita harus bisa kendalikan kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah yang pegang kendali, kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kontrol,
Tetapi dalam kenyataannya kita juga sering kita yang ingin ambil alih kendali itu, kita yang ingin kontrol kehidupan kita, Saudara. Nah, kenapa? Karena kita itu nggak selalu mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita tidak mengerti, kadang-kadang membuat kita itu frustasi, Saudara. Tetapi sekali lagi, Tuhan ingatkan di ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, di Yohanes 13 ayat 7, Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi apa yang Tuhan perbuat, kita tidak tahu sekarang, tapi Tuhan janji kita akan dibuat mengerti suatu hari nanti. Nah, dalam ayat yang kita baca itu sebetulnya Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan pelajaran yang penting kepada murid-muridnya. Nah, latar belakang dari ayat itu terjadinya adalah satu malam sebelum kematian Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu pada malam itu tahu bahwa dia akan dikhianati dan disangkal oleh seorang muridnya, seorang yang berjalan dengannya hampir setiap hari, seorang yang dekat dengannya. Tapi walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati dan disangkal, tetapi Tuhan tetap memilih untuk mengasihi dan melayani murid-muridnya dengan cara membasuh kaki mereka. Nah, waktu membasuh kaki mereka dan tiba pada saatnya tiba di giliran Simon Petrus, Petrus itu sangat bingung. Makanya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masa engkau yang membasuh kaki aku? Dengan kata lain, Petrus bertanya, Tuhan, mengapa hal ini engkau lakukan kan? Nah, lalu jawaban Tuhan Yesus adalah ayat yang kita baca tadi. Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah, murid-murid nggak tahu apa yang Tuhan lakukan dan tidak mengerti tujuannya apa Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Kenapa Tuhan izinkan dalam proses ini? Kenapa Tuhan izinkan ini dan itu dan sebagainya dan sebagainya? Dan kita bertanya kapan Tuhan ada breakthrough? Kapan Tuhan ada terobosan? Ya kan? Sedangkan mungkin setiap hari kita dengar bahwa khotbahnya ada terobosan-terobosan, tapi kita tetap merasa belum mengalami apa-apa. Nah, saudara, tapi percayalah, meskipun sepertinya kita nggak mengerti, meskipun sepertinya kita nggak di dalam nggak masuk akal dalam pikiran kita, satu hal yang mesti kita catat dan kita mesti tahu pasti bahwa Tuhan itu sedang dan selalu merencanakan, melakukan hal yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang dapat kita pahami daripada apa yang dapat kita mengerti, saudara. Rencana Tuhan udah jelas banget di firman Tuhan berkata, rencana Tuhan itu lebih tinggi dari rencana kita, jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita, cara Tuhan juga pasti cara yang lebih baik daripada cara kita. Walaupun saat ini kita masih gagal paham, masih gagal mengerti, dan mungkin masih banyak pertanyaan, mungkin masih persoalan yang sama belum beres, masalah ekonomi belum beres, masalah keluarga belum pulih, masalah kesehatan juga enggak bagus banget. Tapi ingat, Tuhan tetap Tuhan yang setia dan Dia Tuhan yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan pemulihan bagi kita yang percaya dan mengasihinya. Nah, mungkin saat ini kita nggak menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi suatu hari kita akan tahu, kita akan menyadarinya, dan kita akan tahu, oh, kenapa ya Tuhan izinkan saya mengalami hal ini. Saya percaya saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mungkin look back ke masa lalu, kita tahulah apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini. Kalau kita mungkin lihat masa lalu, dulu kita mengeluh, dulu kita berat merasanya, saudara, dulu kita nggak mengerti, tapi hari ini kita dibuat mengerti. Oh, kenapa ya Tuhan itu izinkan saya mengalami hal ini dulu seperti ini, mesti susah seperti ini, mesti menderita, mesti kesesakan, tapi pada hari ini
kita bisa melihat, kita bisa bersyukur, oh Tuhan, terima kasih. Melalui proses itu, sekarang saya ada di tempat saya hari ini. Nah, saya percaya kalau kita look back, kita terapkan pada hari ini. Saudara, mungkin hari ini juga kita nggak mengerti, tetapi kita sudah tahu bahwa Tuhan itu setia, dan walaupun hari ini kita nggak mengerti, sama seperti masa lalu, one day in the future, di masa depan, seperti janji firman Tuhan hari ini, kita akan dibuat mengerti, saudara. Kenapa Tuhan izinkan semua yang kita alami pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini, satu hal yang harus kita renungkan dan sadari, emang kita itu nggak akan sepenuhnya lah mengerti dan memahami semua jalan-jalannya Tuhan. Tapi teruslah saudara setia berjalan bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa jalan Tuhan selalu lebih baik dibanding dengan jalan-jalan kita. Jadi Tuhan Yesus nggak mengajarkan kita untuk tanyalah aku kapan, tanyalah aku gimana caranya, tanyalah aku kenapa begini, nanti aku jelaskan. Firman Tuhan nggak berkata begitu. Firman Tuhan nggak menjelaskan, dia akan menjelaskan semua yang kita alami supaya kita tahu, enggak saudara. Tapi Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk tetap percaya pada rencananya, pada rancangannya, dan pada waktunya nanti Tuhan akan membuat mata kita terbuka, membuat hati kita mengerti, dan kita akan melihat semua karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita itu digenapi. Pilih terus percaya dan taat kepada Tuhan, saudara. Nah, Mazmur 33 ayat 10 sampai 11. Mazmur 33 ayat 10 sampai 11 berkata, Tuhan meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Ini adalah ayat yang luar biasa, saudara. Tuhan itu meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan di dalam hati Tuhan itu turun-temurun. Itu bayangin, saudara, itu luar biasa, saudara. Nah, pada waktu istana Disneyland jadi, selesai dibangun, saudara, seorang wartawan itu bilang, wah sayang ya, Mr. Walt Disney nggak bisa lihat istananya udah jadi. Karena waktu istana di Disneyland itu jadi, Mr. Walt Disney itu keburu meninggal, saudara. Sebelum istana itu jadi. Nah, lalu istrinya bilang ke wartawan itu, kamu salah besar, katanya. Karena Mr. Walt Disney itu udah melihat istana ini jadi, bahkan sebelum istana ini jadi. Ya kan? Itu adalah visinya dia. Itu adalah visinya Mr. Disney, di mana dia udah melihat di dalam bayangannya istananya seperti apa. Walaupun secara fisiknya udah jadi, dia keburu meninggal, tetapi istrinya bilang ke wartawan itu, dia itu udah melihat duluan. Nah, itu Mr. Disney, saudara, yang punya visi luar biasa buat istananya Disneyland yang kita lihat sekarang ini. Apalagi Tuhan kita, saudara, ya kan? Tuhan berkata, Tuhan itu sudah punya rencana, bahkan sampai turun-temurun, saudara, ya kan? Tuhan itu udah mengetahui rencananya, udah tahu masa depan kita, sebelum kita itu bisa melihatnya menjadi kenyataan, saudara. Tuhan itu udah bisa lihat semuanya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan udah merencanakan yang baik, rencana yang indah, rencana yang tepat, dan rencana yang pasti membawa kebaikan bagi kita yang dipilih untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan dikatakan di firman Mazmur tadi bisa menggagalkan rancangan suku-suku bangsa. Artinya Tuhan itu bisa menggagalkan rencana-rencana manusia. Rencana manusia sehebat apapun, suku-suku bangsa, apalagi saudara adalah mungkin mereka terdiri bangsa orang-orang pintar yang membuat rencana ini atau itu bisa Tuhan gagalkan. Tetapi sebaliknya, manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan akan selalu ada, akan selalu tepat dan pasti. Tapi yang jadi masalah, kita bisa mengambil keputusan untuk tidak berada di dalam rencana Tuhan itu, saudara. Ya, kita tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa gagalin rencana Tuhan. Tapi kita bisa mengambil keputusan untuk tidak taat, tidak percaya, tidak sabaran, dan tidak mau hidup di dalam Tuhan. Akhirnya rencana Tuhan tidak tergenapi, bukan karena kita menggagalkan, tapi karena keputusan kita yang salah, saudara.
Nah, misalnya gini aja, saudara. Setiap orang tua, kita semua pasti punya orang tua. Berapapun umur kita saat ini, kita kan dilahirkan dari orang tua. Nah, saya ambil contoh ini, saudara. Setiap orang tua kan pasti sayang, pasti cinta sama anak-anaknya. Nah, orang tua yang normal, yang cinta sayang sama anak-anaknya, pasti membuat rencana yang indah dong buat setiap anak-anaknya. Mulai dari kelahiran, mulai dari bayi, udah dipersiapkan, oh, ranjang bayi, mungkin pakaiannya, apa segala macam. Kemudian beranjak besar, pasti orang tua ini udah mulai mikir sekolah di mana, mulai menabung supaya bisa sekolah di sekolah yang terbaik, ya kan, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan, menyediakan pakaian, semua kebutuhan anaknya pasti mereka rencanakan dan mereka sediakan, untuk anaknya ini, saudara. Nah, semua rencana orang tuanya ini nggak bisa digagalin oleh anaknya, saudara. Kecuali kalau anak itu mengambil keputusan untuk lari dari rumah orang tuanya, nggak mau lagi diurus sama orang tuanya, nggak mau lagi terikat sama peraturan-peraturan yang ada di rumahnya, saudara. Nah, ini ada seperti kisah nyata, seorang anak yang kabur dari rumah orang tuanya yang ada di Philadelphia, padahal orang tuanya lumayan berada, saudara. Tapi nggak tahu kenapa anak ini memilih untuk kabur dan hilang. Tapi kemudian kayaknya beberapa tahun kemudian, dia ditemukan ada di jalanan di kota New York ini, saudara, dan dia memilih menjadi seorang homeless, saudara. Walaupun akhirnya dia memutuskan untuk pulang, saudara, tetapi dia berlantung-lantung selama 2 tahun lebih memilih kabur dari rumah orang tuanya, sehingga rencana orang tuanya itu nggak terjadi dalam kehidupannya, karena dia nggak mau taat, dia memilih kabur dan menjadi homeless di kota New York, saudara. Nah, kita pikir anak ini bodoh banget ya, mengambil keputusan yang membawa kehidupannya kepada kondisi yang nggak bagus, kondisi yang tidak baik, hidup di luar rencana yang udah direncanain orang tuanya yang bagus, saudara. Nah, mungkin saudara, kita bilang, oh, anak ini bodoh, saudara ya. Tetapi mungkin nggak sadar, kita juga banyak yang demikian, saudara. Walaupun saat ini kita nggak mengerti rencana Tuhan, tapi percayalah, apapun mungkin yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan nggak pernah salah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan nggak salah kenapa kita keluarga, kita lahir di keluarga kita masing-masing saat ini. Mungkin karena ada orang yang menyalahkan, karena saya lahir di keluarga seperti ini, saya jadi begini, dan sebagainya, saudara. Nggak, saudara, rencana Tuhan nggak pernah salah. Rencana Tuhan nggak pernah salah kenapa kita sekarang ada di Amerika, di kota New York, ataupun dimanapun saudara berada. Percayalah, Tuhan udah melihat masa depan kita yang penuh damai, yang penuh sukacita, yang penuh dengan semangat, sehat, kesembuhan, pemulihan, ada hikmat, ada perlindungan, ada penyertaan, dan banyak lagi yang Tuhan udah lakukan, walaupun kadang kita nggak sadar. Sadarlah, saudara, Tuhan itu benar-benar menyertai kita sampai detil-detilnya. Banyak hal kita itu kadang nggak sadar. Tapi kalau kita seperti tadi kita katakan, kita udah sampai tahun 2025 ini, saudara, 11 bulan setengah, itu karena Tuhan menyertai kita begitu detil. Tuhan adalah Immanuel yang menyertai kita, walaupun kadang kita nggak sadar. Begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Rencananya berlaku teguh untuk selamanya. Bahkan tadi sekali lagi saya ingatkan, di Mazmur dibilang rencana-rancangan hati Tuhan itu udah turun-temurun, saudara. Bukan cuma berhenti pada kita aja, tetapi turun-temurun. Luar biasa, saudara. Makanya di tengah segala ketidakmengertian kita, seperti misalnya sekarang ini kita dalam keadaan kesesakan, jangan lari dari Tuhan. Tetap di dalam jalan-jalannya, di dalam rencananya, supaya pada akhirnya kita mengerti suatu seperti janji firman Tuhan pada pagi hari ini, one day we will understand. Tuhan akan bukakan mata kita, Tuhan akan bukakan hati kita, dan kita itu akan sangat bersyukur. Pada akhirnya Tuhan akan membuat kita mengerti. Amin. Seperti saya itu kadang-kadang membayangkan ya, kalau saya lagi nggak mengerti, saya itu kemudian dikasih bayangan seperti puzzle, saudara. Saudara kan tahu puzzle ya. Puzzle itu kalau belum disusun kan berantakan banget, nggak kelihatan bagus.
Itu dari hidup kita itu seperti puzzle, sudah satu piece Tuhan kasih, kemudian melalui tuntunan Tuhan, kita tahu di mana mesti menempatkan puzzle itu. Satu piece, satu piece, satu piece Tuhan kasih, langkah demi langkah Tuhan kasih tuntun kita. Sampai akhirnya puzzle itu jadi, kita step back, dan kita bisa melihat yang tadinya kelihatannya berantakan, yang tadinya kelihatannya nggak jelas, kita lihat, wah puzzle-nya udah jadi, gambarnya udah utuh, dan luar biasa. Demikian juga hidup kita, saudara. Saya percaya hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Di dalam Tuhan selalu lebih baik. Walaupun mungkin kita nggak melihat perubahan, tapi percaya Tuhan Immanuel, dan suatu hari kita akan dibuat mengerti semua oleh Tuhan. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.